Halo rekan-rekan sobat pajak, kembali lagi di video kita. Kali ini kita bahas materi KUP terkait dengan pemindahan wajib pajak, penghapusan NPWP, dan pencabutan PKP. Oke, langsung aja ya teman-teman. Untuk pemindahan wajib pajak, Kepala KPP dapat melakukan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak pindah ke wilayah kerja KPP yang lain. Ini bisa dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Ya. Oke, kita lihat step apa yang dilakukan. Pertama, wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan. Kemudian yang kedua, wajib pajak mengajukan permohonan pindah ke KPP yang baru. Ya, ke KPP yang baru. Kemudian yang ketiga, KPP baru menghubungi KPP lama bahwa wajib pajak mengajukan permohonan pindah. Seolah Anda pindah dari Surabaya ke Jakarta. Jadi pertama yang Anda lakukan adalah mengajukan permohonan pindah ke KPP baru. Kemudian KPP baru Jakarta tadi menghubungi KPP di Surabaya bahwa wajib pajak ini mengajukan permohonan pindah. Ya, perlu Anda ketahui, pindah hanya berlaku untuk wajib pajak pusat. Tidak ada pemindahan wajib pajak cabang. Nah, kalau cabang gimana? Nanti kita lihat ya. Nah, untuk pemindahan hanya dapat dilakukan dengan wajib pajak dengan NPWP pusat. Nah, kalau cabang gimana? Wajib pajak cabang yang pindah harus melakukan pertama, pengajuan permohonan penghapusan NPWP cabang ke KPP lama. Kemudian pengajuan permohonan pendaftaran wajib pajak cabang baru ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang baru. Jadi kalau cabang harus hapus dulu, baru kemudian mendaftar lagi di tempat KPP yang baru. Itu ya. Nah, dokumennya apa aja sih? Pertama, fotokopi KTP yang menunjukkan alamat domisili terbaru beserta asli yang diperlihatkan untuk wajib pajak orang pribadi. Lalu untuk badan adalah fotokopi surat keterangan domisili dari kelurahan di lokasi baru beserta aslinya untuk diperlihatkan. Lalu kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar atau SKT yang lama untuk dikembalikan ke KPP lama. Ini ada di Per 04 tahun 2020. Nah, kita lanjut ke penghapusan NPWP. Bisa nggak sih NPWP dihapus? Kita lihat ya. Kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP atas wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berdasarkan permohonan atau secara jabatan. Catatan, dalam hal wajib pajak memiliki NPWP cabang, permohonan penghapusan NPWP pusat juga merupakan permohonan penghapusan bagi seluruh NPWP cabang. Jadi kalau pusatnya hapus, maka cabangnya pun otomatis hapus. Ya. Permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan bersamaan atau setelah pengajuan permohonan pencabutan PKP. Nah, sobat pajak, kita lanjutkan. Penghapusan NPWP dapat dilakukan oleh DJP apabila pertama, diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif. Oke. Kedua, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha, entah itu merger atau akuisisi. Kemudian wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, sudah bubar, atau dianggap perlu oleh DJP untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, untuk permohonan, kalau ini berupa permohonan, maka permohonan dapat disampaikan secara langsung ke KPP atau KP2KP, secara tidak langsung melalui pos atau jasa ekspedisi atau kurir. Oke, ya. Penghapusan nomor pokok wajib pajak dapat juga dilakukan dalam hal sebagai berikut. Nah, ini cukup banyak teman-teman ya. Pertama, wajib pajak OP meninggal dunia dan tidak ada warisan, atau wajib pajak OP meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau WPOP berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang ber-NPWP dan penghasilan netonya ternyata tidak melebihi PTKP. Ya, kalau tidak melebihi PTKP ya hapus saja. Wanita yang sebelumnya telah punya NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pisah harta. Nah, nanti dia digabung dengan suaminya.
Ya, sama juga ini. Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Ya, jadi kalau dia punya NPWP, ikut NPWP suami, maka NPWP istri bisa dihapus. Kemudian anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah yang telah memiliki NPWP. Nanti NPWP bisa dihapus, dia ikut kepada NPWP bapaknya atau orang tuanya. Wajib pajak warisan belum terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi, atau kemudian wajib pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, atau instansi pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian ada juga wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP, tidak termasuk NPWP cabang, atau wajib pajak yang memiliki NPWP cabang. Ya, ada kemungkinan tuh NPWP itu double-double teman-teman. Ya, dia lebih dari satu NPWP, maka satu NPWP-nya bisa dihapus. Oke, kita lihat lagi ya. Pencabutan pengukuhan PKP. Kalau tadi kita bahas penghapusan NPWP, sekarang kita lihat pencabutan pengakuan PKP. Sesuai ketentuan, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan tersebut diterima secara lengkap. Oke, nah Kepala KPP melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil penelitian administrasi. Ya teman-teman, jadi kalau mau cabut PKP itu nanti akan ada pemeriksaan atau penelitian yang akan dilakukan oleh KPP. Nah teman-teman, Kepala KPP juga dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap PKP yang pertama, statusnya adalah wajib pajak non-efektif. Kemudian, yang tempat terutang PPN-nya telah dipusatkan di tempat lain. Dulu cabang, buka faktur, tapi sekarang kemudian ada sentralisasi PPN. Maka, PKP di cabangnya bisa dicabut. Kemudian yang ketiga, PKP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian, PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka tindak lanjut pemindahan alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, dan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya tidak sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen yang disyaratkan pada permohonan saat pemindahan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi, informasinya tidak valid, tidak sesuai, maka PKP-nya bisa dicabut. Kemudian, PKP yang telah dilakukan penonaktifan sementara akun PKP dan tidak menyampaikan klarifikasi. Jadi kalau ada wajib pajak yang lama tidak menyampaikan SPT, itulah ada tindakan secara jabatan dari KPP untuk menonaktifkan akunnya. Nah kemudian kalau udah lama pun tidak memberikan klarifikasi, maka PKP-nya bisa dicabut. Demikian juga kalau sudah dinonaktifkan, PKP-nya menyampaikan klarifikasi tapi klarifikasinya ditolak, itu juga bisa dicabut. Nah, selanjutnya, PKP yang berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam rangka aktivasi akun PKP tidak memenuhi ketentuan. Ya, ketika diteliti di lapangan tidak sesuai ketentuan, maka bisa dicabut. Kemudian PKP yang tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dalam jangka waktu 3 bulan, ini administrasi ya, 3 bulan tidak ada aktivasi akun, dihapus atau dicabut. PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, dan atau PKP bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Oke, itu saja teman-teman.